Selamat pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Kanisia Andriani Gloria Male dengan NIM 2111087. Saya dari program studi keperawatan C. Jadi saya akan membuat video penjelasan tentang anatomi fisiologi integumen dengan tujuan agar bisa memenuhi tugas dari dosen dan juga bisa lebih mengetahui tentang fisiologi anatomi. Sekian dari saya. Jadi pertama sebelum kita mengetahui dengan lengkap tentang anatomi fisiologi sistem integumen, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang secara singkat. Jadi seperti ketahui bahwa seluruh tubuh manusia sebagian besar terbungkus oleh suatu sistem yang disebut sebagai sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ yang paling luas. Jadi sistem ini terdiri atas kulit dan aksesoris lainnya seperti kuku, rambut, kelenjar keringat seperti kelenjar keringat dan sebaceous dan repor saraf khusus atau stimulut perubahan internal atau lingkungan eksternal. Jadi sistem integumen terdiri dari organ terbesar dalam tubuh kita dan kulit. Sistem integumen juga merupakan garis pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri dan mikroba lainnya. Mengenai anatomi sistem yang menutupi kulit terdiri dari lapisan jaringan, epitel atau epidermis yang didukung oleh lapisan jaringan ikat atau dermis dan lapisan subkutan yang mendasari hipodermis atau subkusti. Sekarang kita masuk dalam penjelasannya Pak. Jadi seperti yang sudah saya baca tadi pada latar belakang, dia hampir mirip sih. Jadi seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa seluruh tubuh manusia bagian terluar terbungkus oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem integumen. Dan sistem integumen adalah sistem yang paling luas. Tadi sudah dijelaskan. Maka sistem ini terdiri atas kulit dan aksesoris lainnya, sama persis seperti yang tadi juga. Jadi termasuk kuku, rambut, kelenjar keringat, dan sebaceous dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum yang berarti penutup. Sesuai fungsi-fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam tubuh manusia dari kontak luar. Yang berikut kita masuk pada bagian-bagian anatomi fisiologi. Yang pertama ada anatomi fisiologi kulit, yaitu epidermis. Yang pertama, epidermis merupakan struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena pelurahan sel-sel kulit mati setiap hari. Dan manusia menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati tiap harinya, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Jadi yang berikut kita masuk pada bagian-bagian anatomi fisiologi. Yang pertama ada anatomi fisiologi kulit, yaitu epidermis. Ini bagian pertama, epidermis. Epidermis merupakan struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena
peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Jadi manusia tuh menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati tiap harinya, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Jadi fungsinya yang pertama tuh membantu sel-sel kulit baru, yang kedua memberi warna pada kulit bawah. Terus dibagi menjadi 5 sublapisan epidermis. Yang pertama adalah stratum corneum, yaitu kulit paling atas. Yang kedua ada stratum lucidum, yaitu fungsi memproduksi keratin lebih banyak. Yang ketiga stratum granulosum, yaitu tempat menghasilkan lemak dan molekul. Yang keempat ada stratum siphonosum kera. Yang berikut ada pula lapisan sel non-ekritinotrof. Yang pertama itu ada sel melanosit, yaitu melanin alias pigmen pemberi warna kulit. Yang kedua ada sel Langerhans, yaitu sebagai sistem pertahanan kulit. Yang berikut ada sel Merkel, yaitu sebagai salah satu mespoa kulit. Jadi di bagian bawah lapisan epidermis paling bawah terdapat lapisan kulit tipis bernama membran dasar yang memisahkan antara area kulit dengan lapisan dermis. Yang berikut ada dermis. Jadi dermis merupakan lapisan kulit yang berada di bawah epidermis, dan dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf. Lapisan dermis terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Jadi fungsi kolagen membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Jadi fungsi dermis ada 5. Yang pertama merasakan sakit dan sentuhan. Yang kedua ada memproduksi keringat dan minyak. Yang ketiga ada menumbuhkan rambut. Yang keempat mengalirkan darah yang menterusi kulit. Yang kelima melawan infeksi. Yang berikut yang ketiga lapisan Yang berikut ada lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Jadi lapisan hipodermis ini merupakan lapisan kulit paling bawah atau lemah. Ya, dia disebut lemah. Terus fungsi lapisan kulit paling bawah ini melindungi tubuh dari panas matahari dan dingin. Terus juga ada melindungi dari cadangan energi dan bentukan yang melindungi tulang, otot, dan lain-lain. Terus hipodermis juga selain lemak ada juga banyak pembuluh darah. Jadi di hipodermis itu banyak pembuluh darah. Yang keempat ada lapisan folikel rambut dan batang rambut. Jadi merupakan terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Jadi fungsi folikel rambut dan batang rambut ini yang pertama memproduksi sel-sel rambut, yang kedua rambut mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Jadi yang kelima ada kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Jadi kelenjar minyak merupakan suatu kelenjar kecil pada kulit yang terbentuknya menyerupai karang. Yang kelima nih kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Jadi merupakan suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Jadi fungsinya melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Yang keenam ada kelenjar keringat, sama dengan struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Jadi fungsinya mengeluarkan keringat dan dikeluarkan dari lapisan subkulit kecil. Jadi ada 2 jenis kelenjar keringat. Yang pertama ada kelenjar ekrin.
Kelenjar ekrin ini kelenjar keringat utama pada kulit manusia. Yang kedua ada kelenjar okrin. Jadi kelenjar okrin ini kelenjar keringat ditambah kelenjar keringat lebih besar. Yang ketujuh ada pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit merupakan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit, sekaligus mengangkat limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang berikut ada anatomi dan fisiologi. Jadi ada yang berikut anatomi dan fisiologi rambut. Jadi rambut merupakan organ seperti barang yang tumbuh di kulit terutama. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Jadi struktur mirip rambut yang disebut trikoma ditemukan pada tumbuhan rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan, kaki dan bagian dorsal dari falang distal, jari tangan, kaki, penis, labia minora dan bibir. Jadi pertumbuhan rambut dimulai pada bulan ketiga masa janin. Mula-mula epidermis mengalami infeksi dermis. Pertumbuhan rambut pertama kali terjadi pada adera, alis, dagu, bibir atas. Selanjutnya diikuti bagian lain yang akan ditutup kulit tipis. Invasi epidermis ini akan menjadi folikel rambut yang intinya akan tumbuh menjadi rambut. Jadi struktur rambut ada dua macam keratin rambut, yaitu keratin lunak, yaitu terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu bagian medula rambut. Secara histologis terlihat perubahan sel-sel epidermis. Mula-mula sitoplasma mengandung kartohyalin berubah menjadi sel-sel jernih atau star lucidum. Dan selanjutnya sel-sel mengalami keratinasasi, kemudian desquamasi. Yang kedua ada keratin keras, terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Pembentuknya tidak melalui butir-butir keratohyalin atau star lucidum, tetapi perubahannya menjadi perlahan-lahan dari sel epidermis yang tetap hidup menjadi keratin. Keratin keras bersifat keras, tidak mengalami desquamasi, dan lebih banyak mengandung sulfur. Rambut terdiri dari medula yang terdiri dari keratin lunak dan korteks serta kutikula yang terdiri dari keratin keras. Berikut penjelasan dari struktur rambut. Yang pertama, medula merupakan bagian tengah rambut, terdiri dari sel-sel yang mengalami kartinisasi. Sel-selnya terpisah satu sama lain, dan antara sel-sel kadang-kadang terdapat udara atau cairan. Yang kedua ada korteks, merupakan bagian terbesar rambut, terdiri dari sel-sel terbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Yang ketiga ada kutikula, merupakan membran tipis terdiri dari sel-sel pipih atau gepeng yang mengalami kartinisasi transparan. Secara mikroskopis tersusun seperti genting, terdiri dari 1-3 lapis sel-sel yang sebagian mengalami kartinisasi. Jadi pada rambut terdapat folikel-folikel rambut. Folikel rambut terdiri dari komponen dermis dan epidermis. Jadi pada dasar folikel rambut ini bagian dermis terlihat menonjol, disebut apabila yang terdiri dari jaringan ikat
pembuluh darah dan sel-sel saraf. Bagian luar papila diliputi sel-sel epitel yang disebut germinal matrix, dan ujung folikel rambut tampak membesar. Yang berikut ada beberapa fungsi rambut, diantaranya yang pertama melindungi kulit dari pengaruh buruk seperti pada alis mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, terus bulu hidung atau fibrosae. Yang kedua ada menyaring udara pada hidung. Yang ketiga serta berfungsi sebagai pengatur suhu. Yang ketiga ada pendorong penguapan keringat. Yang keempat ada indera peraba yang sensitif. Saat pertumbuhan rambut terdapat 3 fase yang akan terjadi, di antaranya yang pertama fase pertumbuhan atau anagen. Jadi fase pertumbuhan atau anagen itu merupakan sel-sel matriks melalui mitosis membentuk sel-sel baru, mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Aktivitasnya itu lamanya 2-6 tahun. 90% dari 100.000 folikel rambut kulit kepala normal. Yang berikut yang kedua, fase istirahat atau telogen. Jadi telogen ini berlangsung kurang lebih 4 bulan. Rambut mengalami kerontokan, 50-100 lembar rambut rontok dalam tiap harinya. Jadi faktor pendukung terjadinya kerontokan rambut jika terjadi terutama stres dan sebagainya. Yang berikut ada anatomi dan fisiologi kuku. Jadi kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dan ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi terutama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut, yang antara lain terbentuk dari keratin, protein yang kaya akan sulfur. Jadi pada kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan seperti tulang gigi. Kuku merupakan bagian terkeras dan tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Pertumbuhan kuku jari tangan dalam 1 minggu rata-rata 0,5 sampai 1,5 mm. 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh panas tubuh. Nutrisi yang baik sangat penting bagi pertumbuhan kuku. Sebaliknya, kalau kekurangan gizi atau menderita anoreksia nervosa, pertumbuhan kuku sangat lamban dan rapuh. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Bagian kuku terdiri dari matris kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Dinding kuku atau nail wall merupakan lipatan-lipatan kuku yang menutupi bagian pinggir dan atas. Yang ketiga, dasar kuku atau nail bed merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang ketiga ada alur kuku atau nail groove, merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Yang keempat ada akar kuku atau nail root, merupakan bagian proksimal kuku. Yang kelima ada lempeng kuku atau nail plate, merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Jadi lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku. Terbentuk bulan sabit sering tertutup oleh kulit. Yang berikut ada eponychium atau cuticula, merupakan dinding kuku bagian proksima kulit.
arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Yang berikut dari hyponychium merupakan dasar kuku kulit dari bawah kuku yang bebas atau free edge menebal. Jadi sekian video saya. Saya meminta maaf kepada Pak jikalau video saya belum terlalu lengkap atau masih ada kurang kata, lebih kata atau ada gugup. Saya meminta maaf banyak kepada Pak. Dan apa yang saya jelaskan tadi itu yang saya ringkas pada Word laptop saya. Yang saya simpulkan, yang saya bacakan dari internet, lalu saya simpulkan semua, lalu baru saya membuat video. Sekian dari saya, Kanisi Andriani Gloria Male, mengucapkan terima kasih.